Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan bahas sebuah cerita yang, jujur aja, lebih manis dari kue yang diantarnya. Bayangin, seorang TKI Indonesia yang kerja sebagai kurir pengantar kue, yang biasanya cuma dapat ucapan, terima kasih, atau, hati-hati ya mas, malah berhasil dapetin hati seorang putri cantik dari keluarga bangsawan, bukan cuma bikin kue, dia juga bikin jatuh cinta. Cerita ini penuh kejutan, bikin senyum-senyum sendiri, dan mungkin bikin kamu percaya lagi sama yang namanya jodoh tak terduga. Tapi sebelum kita lanjut, coba dong tulis di kolom komentar, kamu lagi nonton dari mana? Siapa tahu jodohmu juga lagi nonton video ini. Siapa tahu ya kan? Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Musim dingin di Saint Petersburg selalu punya cara sendiri untuk memikat hati siapapun yang melihatnya. Salju yang turun perlahan seperti bubuk gula, menutupi atap bangunan klasik dan jalan-jalan batu yang licin. Orang-orang menyebutnya musim paling romantis, walaupun kenyataannya banyak juga yang terpeleset dan tergelincir sambil membawa kantong belanjaan. Tahun itu, awal abad ke-20, kota ini sedang bersiap menyambut perayaan musim dingin terbesar sebelum Natal. Lapangan kota dihiasi lampu-lampu kecil yang menggantung di antara pepohonan pinus. Anak-anak bermain lempar salju. Para bangsawan duduk manis di kereta luncur yang ditarik kuda, dan musik waltz terdengar dari segala penjuru. Namun, di tengah semua keceriaan itu, ada satu sosok yang justru tampak sangat sibuk. Bukan bangsawan, bukan musisi, bukan juga penjual mainan. Dia adalah seorang kurir. Permisi, hati-hati, kiri, kanan, maaf, nyonya, teriak Effendi, sambil meluncur cepat di atas sepatu rodanya yang mengilat. Effendi adalah pemuda laki-laki asal Indonesia yang kini bekerja sebagai kurir pengantar kue di toko permen Le Grand Pie. Meskipun bukan pekerjaan yang glamor, tapi di kota yang tertutup salju ini, dia dikenal sebagai salah satu kurir tercepat. Bukan hanya karena tubuhnya ringan atau jalannya licin, tapi karena sepatu roda khusus berwarna perak yang selalu ia pakai. Benda itu adalah hadiah dari sahabatnya, Pierre, anak tukang besi yang entah bagaimana berhasil menciptakan sepatu roda yang bisa nempel di es tanpa membuat pemakainya terbang ke pohon cemara. Hari itu, Effendi harus menyelesaikan beberapa pengiriman terakhir sebelum toko tutup. Tangannya merah karena dingin, napasnya berasap seperti cerobong pabrik, tapi wajahnya tetap semangat. Effendi, kiriman untuk keluarga Stroganov, jangan jatuh lagi ya. Kue mereka tahun lalu sudah patah 3 lapis, teriak Nyonya Dubois, pemilik toko, sambil menyerahkan kotak berisi milfeli. Tenang Bu Dubois, saya sekarang sudah profesional, jawab Effendi dengan senyum lebar. Meski sebenarnya, baru pagi tadi dia terpeleset dan menjatuhkan satu loyang tart stroberi ke sepatu seorang jenderal. Tidak ada korban jiwa, hanya korban harga diri. Dengan satu dorongan kaki, Effendi meluncur kembali ke jalanan kota, melewati pasangan yang sedang bermain salju dan anjing-anjing kecil yang dibalut mantel wall. Di tengah jalan, ia sempat melambat sebentar, menatap langit yang mulai gelap tapi tetap cantik. Helaan napasnya terlihat jelas di udara. Kalau di kampung, musim dingin paling parah itu ya pas kulkas rusak, gumamnya sambil tersenyum sendiri. Ia tidak tahu bahwa pengiriman hari itu akan mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah seluruh hidupnya. Tapi untuk saat ini, dia hanya seorang kurir biasa di kota yang luar biasa, meluncur cepat di antara mimpi-mimpi beku dan aroma kue hangat yang menggoda. Dan begitulah cerita ini dimulai, di sebuah kota yang terasa seperti dongeng. Dengan seorang pemuda biasa yang tak tahu bahwa nasibnya sedang menyiapkan kejutan luar biasa. Salju masih turun, makin lebat, udara makin menggigit, menusuk sampai ke tulang, tapi Effendi tetap meluncur cepat di atas sepatu rodanya. Di tangan kirinya, sebuah kotak kue berisi lapisan-lapisan krim dan harapan. Di tangan kanannya, ya tidak ada apa-apa, karena satu tangan saja sudah cukup sibuk menyeimbangkan hidup dan logistik. Jalanan utama menuju distrik bangsawan memang indah, tapi juga menantang. Lapisan es di jalan berkilau seperti kaca, dan licinnya pun seperti janji mantan. Tapi Effendi sudah terbiasa. Ia meluncur, berbelok, melompat kecil melewati genangan salju, sampai. Aduh, seseorang, tiba-tiba muncul di tengah jalan. Effendi berusaha berhenti, tapi terlalu telat. Yang bisa ia lakukan hanyalah miringkan tubuh, meluncur ke samping, dan menyelamatkan kuenya. Dia berguling, lalu, berhenti tepat di kaki seorang gadis, dan bukan sembarang gadis. Wajahnya pucat seperti porselen, pipinya memerah karena udara dingin, dan matanya
Cerdas, bukan, cantik menatap kosong, seperti lukisan bangsawan, tapi mata yang penuh rasa ingin tahu, seolah-olah dia sedang menganalisis seluruh hukum fisika yang baru saja dilanggar Effendi. Kau baik-baik saja? Tanya gadis itu, berjongkok. Effendi masih terbaring, memegangi kotak kue di dadanya seperti menyelamatkan pusaka kerajaan. Kalau kuenya selamat, saya juga selamat, Nona. Gadis itu tertawa kecil, ringan, tapi tulus. Kau kurir dari Le Grand Pai. Ya, dan, entah kenapa, saya merasa ini bukan cara terbaik untuk promosi layanan pengiriman kami, kata Effendi sambil duduk pelan. Gadis itu menatapnya sejenak, lalu mengulurkan tangan. Effendi menerimanya dan berdiri. Saat itu, mereka saling menatap lebih lama dari yang perlu, cukup lama untuk salju menempel di alis dan rasa gugup tumbuh di udara. Aku Alisa, katanya akhirnya. Effendi. Alisa tampak hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi sebelum sempat, pelayan istana memanggil dari kejauhan. Nona Alisa, kita harus kembali, ayahmu menunggu. Wajah Alisa langsung berubah, takut, atau lebih tepatnya, enggan. Ia menarik napas, lalu mengangguk pelan pada Effendi. Senang bertemu denganmu, Tuan Kurir. Jaga keseimbanganmu, katanya, lalu berjalan menjauh, mantel bulu melambai di belakangnya. Effendi hanya bisa berdiri mematung, tangannya masih memegang kotak kue, tapi pikirannya sudah terbang kemana-mana. Ia menatap punggung Alisa yang semakin jauh, lalu matanya menangkap sesuatu yang terjatuh di salju. Sebuah buku kecil, catatan, kulitnya berbahan kain, dengan tulisan tangan di halaman pertama, observasi mikrostruktur salju. Effendi mengangkat alis, ini bukan novel cinta. Ya, ia menatap buku itu, lalu ke arah gadis tadi yang kini sudah menghilang di balik kereta luncur mewah. Belum tahu siapa dia sebenarnya, belum tahu catatan apa yang baru saja ia temukan. Tapi Effendi tahu satu hal, hari ini, pengiriman kuenya mungkin tidak sempurna. Tapi hatinya, baru saja menerima paket pertama. Hari-hari berikutnya di Saint Petersburg berjalan seperti biasa, salju masih turun, toko-toko sibuk melayani pesanan Natal, dan kereta luncur bangsawan masih mondar-mandir membawa manusia-manusia berkantung tebal dan berbicara dengan nada setengah bosan. Tapi di benak Effendi, segalanya berubah. Setiap kali ia mengayuh sepatunya, wajah gadis itu, Alisa, muncul begitu saja, seperti pop-up yang tidak bisa ditutup. Bukan hanya karena cantiknya, tapi karena rasa penasaran yang tertinggal. Siapa sebenarnya dia, dan apa maksud dari catatan ilmiah tentang salju yang ditulis begitu rapi itu? Di sela-sela pekerjaannya, Effendi mulai membaca buku kecil itu. Awalnya ia pusing. Rumus-rumus, grafik, dan istilah asing seperti struktur dendritik, atau pengaruh tekanan atmosfer pada kristal es. Tapi lambat laun, ia kagum. Ini gadis, bukan main, gumamnya di dapur toko sambil membalik halaman. Aku baru tahu salju bisa bikin pusing, bukan cuma bikin dingin. Sementara itu, di sisi lain kota, Alisa duduk di kamarnya di dalam istana keluarga Vyazemsky, jendelanya besar, menghadap ke taman beku yang hanya bisa dia nikmati dari balik kaca. Ia tidak tahu bahwa catatan penelitiannya tertinggal. Yang ia tahu, ia dimarahi. Kau terlalu banyak membaca, Alisa, ujar sang ayah, Tsar Nikolai Vyazemsky, dengan suara berat. Aku hanya ingin belajar. Ayah, aku ingin jadi ilmuwan, peneliti. Alisa menatap ayahnya dengan tatapan serius. Perempuan tidak dilahirkan untuk bermain-main dengan mikroskop dan eksperimen. Itu bukan tugasmu. Itu bukan main-main. Dunia berubah. Ayah, lihat keluar sana. Sains membawa keajaiban. Tapi tak satupun keajaiban akan menolongmu kalau kau menolak perjodohan yang sudah kami rencanakan. Alisa terdiam, dada sesak. Ya, rencana itu, perjodohan dengan bangsawan muda, putra dari salah satu penasihat kerajaan, anak laki-laki yang tampaknya lebih tertarik pada mantel bulu ketimbang buku. Dan kau akan jadi istrinya, sebelum musim semi, tambah sang ayah dingin. Alisa menunduk, ia ingin melawan, tapi saat itu, yang bisa ia lakukan hanya menyembunyikan air mata, dan impiannya. Beberapa hari kemudian, toko permen Le Grand Pai menerima pesanan khusus dari Istana Bangsawan, sebuah kue tart 3 tingkat untuk acara dansa malam minggu. Effendi, kamu antar. Ya, tapi hati-hati, ini bangsawan, jangan sampai kejadian tart ke sepatu jenderal terulang lagi, kata Bu Dubois sambil menatap tajam. Effendi mengangguk, ia mengambil kotak besar itu, mengenakan mantel tebal, lalu meluncur menuju istana. Ia tidak tahu bahwa di sana, takdir sedang menyusun ulang langkah-langkah mereka. Di aula pesta,
Lampu kristal menggantung seperti langit berbintang, musik klasik berdentang lembut, bangsawan berlalu lalang dengan gelas anggur dan senyum sopan. Tapi Alisa berdiri di sudut, menatap kosong ke arah jendela. Sampai seorang pelayan datang, membisikkan sesuatu. Putri Alisa, pengantar kuenya sudah tiba. Dan saat itu, mereka bertemu lagi, di antara aroma vanila dan kebisingan pesta. Effendi, dengan mata yang sedikit terkejut, Alisa, dengan mata yang bersinar sebentar. "Ah, ternyata kau yang membawa kue," kata Alisa, setengah tersenyum. "Dan kau, ternyata pelanggan VIP," jawab Effendi sambil membungkuk pelan, entah formal, entah gugup. Mereka tertawa kecil, diam-diam, dan entah kenapa, seluruh pesta terasa mengecil, yang terdengar hanya suara mereka. "Catatanmu? Luar biasa. Aku belum ngerti semuanya. Tapi aku rasa salju tak akan pernah terlihat sama lagi," ujar Effendi sambil menyelipkan buku kecil itu dari sakunya. Mata Alisa melebar, ia buru-buru mengambilnya. "Kau, menyimpannya?" Effendi mengangguk. "Tapi tenang, aku belum menjual idemu ke toko permen. Meski, struktur gula berbentuk dendritik, kedengarannya cukup menjanjikan." Mereka tertawa, lebih keras, sedikit lebih bebas, di tengah pesta yang penuh formalitas dan tata krama. Di tengah dunia yang terlalu kaku dan terlalu mewah, dua orang dari dunia yang berbeda saling menemukan percikan. Tapi mereka tidak tahu, bahwa sebentar lagi, dunia akan menarik mereka menjauh, dan cinta, seperti salju, tidak selalu jatuh di tempat yang sama dua kali. Sejak malam pesta itu, Effendi dan Alisa jadi sering bertemu. Bukan di aula istana atau di pesta bangsawan, tentu saja, tapi di tempat-tempat tersembunyi, di perpustakaan kota tua, di laboratorium kecil di bawah toko buku, bahkan kadang-kadang di dapur Le Grand Pie, tepat di antara loyang dan tumpukan mentega. "Kita sedang berbahaya sekarang, tahu tidak?" bisik Alisa suatu sore sambil menyamar mengenakan mantel lusuh dan topi pelaut. "Aku bisa dihukum karena ini. Kalau aku ketahuan ngobrol sama putri bangsawan, hukumannya bukan cuma ditegur, Liz, aku bisa dideportasi, atau lebih parah, disuruh nyicip semua rasa manisan sampai diabetes stadium akhir," jawab Effendi sambil menggigit sepotong roti jahe. Alisa tertawa kecil, lalu membuka catatannya. Kali ini, dia menunjukkan hasil eksperimennya tentang pengaruh suhu ruang terhadap bentuk kristal es. Effendi tidak selalu mengerti isinya, tapi ia selalu mendengarkan. Ia tahu, di setiap lembar catatan itu, ada jiwa Alisa yang tidak bisa bicara di tempat lain. Ia tak perlu paham rumus, karena ia paham rasa. "Kenapa kau begitu semangat dengan sains, Alisa?" Alisa menatap Effendi sejenak, lalu menjawab, "Karena aku ingin tahu, bagaimana dunia ini bekerja, bukan hanya menerima bahwa, begitulah adanya, aku ingin membuktikan bahwa perempuan juga bisa menciptakan, bukan cuma dilahirkan untuk menikah dan melahirkan." Effendi tersenyum, "Kalau begitu, kamu harus tahu, aku juga sedang meneliti sesuatu." "Oh ya," Alisa menaikkan alis, "tentang apa? Kenapa sejak aku kenal kamu, semua pengirimanku terasa lebih cepat, padahal jalanan tetap licin dan saljunya tetap jahil." Mereka tertawa, tapi di balik tawa itu, ada ketegangan yang tak bisa mereka abaikan. Sementara itu, di balik tembok istana, Tsar Nikolai semakin gusar. Laporan-laporan mulai masuk dari pelayan-pelayan yang melihat putrinya berkeliaran di luar istana, dengan wajah berseri yang mencurigakan. "Dia terlalu liar, terlalu bebas, kita harus menyelesaikan urusan ini sebelum dia membuat malu keluarga," desis sang Tsar kepada penasihatnya. Dan keputusan pun dibuat. Alisa akan dijodohkan secepat mungkin dengan calon yang sudah lama diincar keluarga, Pangeran Mikhail Rostov, putra dari penasihat militer kerajaan, tampan, kaya, dan, menurut rumor, punya koleksi mantel mewah lebih banyak dari isi lemari ibunya. Alisa diberitahu tentang perjodohan itu saat sarapan. Mikhail adalah pilihan terbaik, dia punya masa depan, dan dia bukan kurir, ujar sang ayah tanpa menatap langsung. Alisa menelan teh hangatnya seperti batu es. "Kau tidak bisa memaksaku, ayah. Kau akan melakukannya, demi keluarga, dan demi kerajaan." Berita itu seperti hantaman es di wajah Effendi. "Kau akan menikah?" tanyanya saat mereka bertemu malam itu di gudang tua di pinggir danau beku. "Aku tidak mau, tapi mereka akan memaksaku. Mereka bilang ini untuk menjaga stabilitas politik keluarga," jawab Alisa dengan mata merah. Effendi terdiam, hatinya panas, tapi lidahnya beku. "Lalu kita harus bagaimana?" katanya akhirnya. Alisa menatapnya. Dalam diam itu, ada banyak kata yang tak bisa diucapkan, tapi ada satu yang jelas. "Kita harus pergi dari sini,
Effendi terdiam. Kau serius? Aku tidak bisa hidup dalam sangkar. Aku ingin hidup bebas. Aku ingin ilmu pengetahuanku digunakan. Aku ingin hidup bersamamu. Malam itu, mereka berdua menyusun rencana gila, rencana berani. Melarikan diri dari istana, dari perjodohan, dari dunia yang tidak pernah benar-benar memberi ruang bagi mereka. Danau yang membeku akan jadi jalur pelarian mereka. Sepatu roda perak akan membawa mereka sejauh mimpi bisa menjangkau. Tapi seperti salju yang terlihat lembut di permukaan, dunia ternyata menyimpan retakan di bawahnya. Yang belum mereka tahu, ada mata-mata kerajaan yang sudah mengawasi mereka diam-diam, dan malam pelarian itu tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Malam itu, Saint Petersburg dibungkus keheningan yang mencurigakan. Salju turun perlahan, menutupi jejak-jejak lama. Di langit, bulan terlihat pucat, seolah ikut khawatir atas rencana dua anak manusia yang mencoba melawan takdir. Effendi berdiri di tepi danau beku, mengenakan mantel tebal milik Budu Boys yang ukurannya 2 kali tubuhnya. Di kakinya, sepatu roda perak kesayangannya. Di bahunya, tas kecil berisi roti jahe, 2 botol air, dan peta yang dilukis tangan sendiri. Tidak akurat, tapi semangatnya tinggi. Kalau ini berhasil, aku resmi naik pangkat, dari kurir permen, jadi pelari istana, gumamnya sambil menggosok tangan. Lalu, suara langkah pelan mendekat. Maaf terlambat, aku harus menyelinap keluar lewat dapur. Hampir saja dicium anjing istana, bisik Alisa, muncul dari balik semak beku. Effendi tersenyum, kalau ketahuan, bilang saja kau sedang riset tentang perilaku satwa liar. Alisa tertawa kecil, tapi cepat berubah tegang. Kau yakin kita bisa lewat danau ini? Kau tahu kan, satu kesalahan kecil, kita bisa, ya, tenggelam dan dibekukan jadi pajangan sejarah. Tenang, aku sudah uji coba semalam, hanya 2 kali jatuh, sisanya, cukup mulus. Tanpa banyak bicara lagi, mereka mulai meluncur di atas es. Perlahan, lalu lebih cepat, lalu seperti angin malam, 2 titik kecil bergerak melintasi permukaan danau yang beku, menghindari jalan utama, menyusuri jalur paling sepi di sisi luar kota. Alisa belum pernah merasa sebebas ini. Dan Effendi belum pernah merasa sepenting ini. Namun kebebasan, seperti kue yang terlalu cepat dikeluarkan dari oven, bisa runtuh kapan saja. Dari kejauhan, terdengar suara trompet kecil, lalu derap kaki kuda, lalu sorotan lentera dari atas tebing es. Mereka mengejar kita, seru Alisa panik. Aku tahu, jangan lihat ke belakang, fokus ke depan, jawab Effendi sambil meluncur secepat yang ia bisa. Tapi es di bagian tengah danau mulai retak, suhu turun drastis malam itu. Effendi tahu, ini bisa berbahaya. Satu retakan besar terdengar kerak, di belakang mereka, sebuah celah terbuka, cukup besar untuk menjatuhkan siapapun yang lengah. Alisa hampir tergelincir, tapi Effendi menangkap tangannya tepat waktu. Pegang aku, serunya. Dengan segenap tenaga, ia menarik Alisa ke sisi yang aman, tapi saat ia mencoba bergerak kembali, salah satu sepatu rodanya terjebak dalam celah kecil, ia mendorong Alisa untuk terus lari. Pergi, teruskan, aku menyusul. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Alisa berusaha menariknya, tapi Effendi tahu ia harus memilih. Suara penjaga semakin dekat. Alisa, dengarkan aku. Kau harus pergi. Kau bawa ilmumu, kau bawa mimpimu. Kau yang harus selamat. Sepatu perak kirinya patah. Ia tahu ia tidak akan bisa lari secepat sebelumnya. Tapi ia tahu juga, satu dari mereka harus lolos. Alisa menatapnya dengan mata yang basah dan bibir yang gemetar. Effendi hanya tersenyum kecil. Kalau kamu bisa menciptakan teori baru, pastikan salah satunya namanya hukum Effendi, tentang cinta yang tidak bisa dibekukan. Alisa tertawa sambil menangis. Ia mencium pipi Effendi sekali, lalu dengan enggan meluncur pergi ke arah hutan gelap di ujung danau. Saat para penjaga tiba, mereka hanya menemukan Effendi, berdiri dengan satu sepatu patah, tangan diangkat. Aku cuma pengantar kue, tapi rasanya kali ini, agak terlalu jauh jalurnya, ya. Ia ditangkap, digiring ke penjara bawah tanah istana. Tidak ada pengadilan, tidak ada penjelasan. Hanya dingin, dan diam. Hari-hari berlalu. Tidak ada kabar tentang Alisa. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Banyak yang bilang dia tenggelam di danau. Ada yang bilang dia kabur ke luar negeri. Tidak ada yang bisa memastikan. Sementara Effendi, hilang dari peredaran, disimpan di balik jeruji besi, dilupakan seperti potongan kue basi di balik lemari pendingin. Tapi cerita ini belum berakhir. Karena di balik musim dingin yang panjang, musim semi selalu datang.
dan di balik dinding penjara itu, nasib masih menyimpan kejutan terakhir. Bertahun-tahun telah berlalu sejak malam pelarian di danau beku itu. Saint Petersburg telah banyak berubah, kereta kuda digantikan tram listrik, kota yang dulunya membeku dalam kemewahan kini mulai bergerak dengan semangat baru, ilmu pengetahuan, perdagangan, dan ide-ide modern. Tapi satu hal tetap sama, musim dingin selalu datang, dan selalu membekukan kenangan. Nama Effendi sudah lama hilang dari berita. Tak ada yang tahu kemana dia pergi setelah penangkapan malam itu. Sebagian bilang dia dikirim ke tambang es di utara, sebagian lagi bilang dia dideportasi secara diam-diam. Tak ada yang bisa membuktikannya, sebab, bagi kekuasaan, cinta seorang kurir dan seorang putri hanyalah gangguan kecil yang perlu dibungkam cepat-cepat. Namun sejarah punya cara sendiri untuk membalas perlakuan semacam itu. Suatu hari, di tengah musim dingin yang baru, sebuah acara besar digelar di Saint Petersburg, sebuah pameran ilmu pengetahuan internasional, diselenggarakan di aula istana tua yang kini sudah jadi museum. Di poster-poster kota, terpampang nama yang belum pernah terdengar sebelumnya. A.F. Legrand, penemu dan ilmuwan teknologi mobilitas modern. Orang-orang berdatangan dari seluruh Eropa, wartawan berkumpul, bangsawan tua duduk berdampingan dengan mahasiswa muda. Semuanya ingin melihat inovasi terbaru yang konon bisa mengubah cara manusia bergerak di permukaan es. Lalu muncullah dia, seorang wanita anggun dengan mantel putih sederhana dan sorot mata yang tajam. Ia berjalan ke podium dengan tenang, lalu berbicara. Nama saya, Alisa Fyodorovna Legrand, dan hari ini, saya mempersembahkan karya saya, sepatu mobilitas magnetik generasi pertama, diciptakan dengan inspirasi dari seorang kurir permen yang pernah menyelamatkan hidup saya, dan yang mengajarkan saya bahwa mimpi tak bisa dibatasi oleh darah, kasta, atau perintah keluarga. Kerumunan hening, beberapa bangsawan saling berbisik, nama, Alisa Fyodorovna, terlalu mirip dengan nama sang putri yang dulu dikabarkan hilang. Tapi Alisa melanjutkan, saya bukan hanya seorang ilmuwan, saya seorang pelarian, dan hari ini, saya kembali bukan untuk memohon pengakuan, tapi untuk membuktikan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah bisa dikurung, sama seperti cinta. Tepuk tangan membuncah, wartawan mencatat cepat, kamera tua berdentak. Namun momen paling mengejutkan datang setelah itu. Alisa melangkah ke sisi panggung, dan membuka pintu kecil di balik layar. Dari sana, muncul seorang pria dengan jas sederhana, rambut sedikit beruban, dan sepatu roda perak yang sudah diperbarui desainnya. Effendi, hadir, hidup, dan tersenyum. Penonton terdiam, lalu histeris, lalu berdiri memberi tepuk tangan paling lama dalam sejarah pameran itu. Ternyata, setelah malam pelarian itu, Effendi diam-diam diselamatkan oleh Pierre, sahabat lamanya, yang kini bekerja untuk organisasi rahasia pembebasan pekerja asing. Effendi disembunyikan, diberi identitas baru, dan menjalani hidup dalam bayang-bayang. Ia menolak keluar ke publik sebelum yakin Alisa selamat. Mereka sempat terpisah bertahun-tahun, tapi surat-surat yang diselundupkan diam-diam melalui jaringan toko kue dan buku berhasil mempertemukan mereka kembali di Paris, tempat Alisa menyelesaikan studinya. Dan sejak itu, mereka membangun segalanya bersama, dari nol, dengan cinta, tawa, dan sepatu roda. Kini, mereka berdiri berdampingan, bukan sebagai kurir dan putri, tapi sebagai mitra, penemu, pejuang mimpi. Effendi menatap Alisa, lalu berkata ke kerumunan, saya ini cuma kurir. Tapi ternyata, hidup memang selalu punya cara ajaib untuk mengantarkan kita ke tempat yang paling kita butuhkan. Dan dengan itu, cerita mereka, yang pernah dianggap terlalu mustahil untuk jadi nyata, menjadi kisah yang dikenang di seluruh negeri. Bukan sebagai skandal, tapi sebagai legenda.